17 Februari 2024, 225 calon siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SIPSS dari 34 Polda seluruh Indonesia tiba di Semarang, Jawa Tengah. Segera setelah melakukan pendaftaran ulang, Panitia Pusat Seleksi SIPSS memverifikasi data dan riwayat pendidikan serta mengukur tinggi dan berat badan setiap calon siswa atau CASIS. Selama 12 hari ke depan, para CASIS harus mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya agar terpilih menjalani pendidikan perwira Polri Sumber Sarjana. Di tahun 2024, untuk pertama kali, Polri menerima pendaftaran calon perwira polisi Sumber Sarjana dari kelompok disabilitas yang memiliki kompetensi tertentu. Secara internasional kita sudah melaksanakan studi komparatif, yaitu ada di 2 negara, ada di Inggris maupun di Australia, sudah memperkerjakan anggota polisi dalam kelompok disabilitas. Ya, pekerjaannya lebih banyak ke staffing maupun ke kelompok-kelompok operator. Jadi kita alhamdulillah dari 3 ini, yang tes pusat sampai saat ini masih lanjut 2, yaitu dari dokter dan dari yang memiliki kompetensi di bidang IT. Kita sudah melakukan sosialisasi dari mulai tingkat Polres, tingkat Polda, terus kepada seluruh masyarakat. Dan kebetulan hari ini kami juga bekerja sama untuk menguatkan lagi sosialisasi dengan Mas Joko, dengan Mbak Ida di komunitas yang ada di Jawa Tengah. 2 CASIS dari kelompok disabilitas yang lolos hingga seleksi pusat adalah Hemriadi, seorang dokter yang memiliki keterbatasan fisik pada mata dari Polda Sulawesi Barat, dan Damara Prisma Suganda, seorang atlet paralimpik dari Polda Jawa Tengah yang memiliki keterbatasan fisik pada tangan kanan. Tidak ada terpikirkan bagi saya setelah lulus tahun 2020 terpikirkan kalau saya untuk menjadi seorang polisi. Ya kan itu. Karena sepanjang sejarah penerimaan polisi tidak pernah ada penerimaan polisi itu orang yang pola dikatakan keterbatasan fisik, harus yang memang fisiknya bagus. Untuk yang pertama itu kemarin ada Rikmin Awal, terus Rikes, habis itu ada Jasmani. Jasmani kemarin saya ikutnya di lari 12 menit, satoran sama sit up. Kalau yang renang push up sama back X sama pull up itu ada penyesuaian karena saya di tunadaksa, keterbatasan tangan. Perwakilan kelompok masyarakat disabilitas mengapresiasi kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas dengan kompetensi tertentu untuk mendaftar sebagai anggota Polri. Wah, ini suatu amazing ya. Ini suatu keajaiban bagi kami kaum disabilitas. Kenapa? Karena kami akhirnya diberi ruang, diberi kesempatan untuk menjadi anggota Polri. Ini benar-benar bagi kami penghargaan yang sangat ditinggikan, dan kami benar-benar merasa benar-benar dimanusiakan. Artinya ternyata kami ini kaum disabilitas diberi kesempatan dengan hak yang sama dengan orang-orang yang normal. Di tahap awal seleksi, para CASIS menjalani tes kesehatan seperti kesehatan gigi, jantung, dan mata, serta pemeriksaan darah. Pemeriksaan yang dilakukan untuk siswa ini khususnya untuk melihat gigi yang bersangkutan apa yang difokuskan? Sebenarnya prinsipnya ada 60 item ya yang kita periksa untuk seluruh gigi. Cuman yang kita prinsip pada ini yang penting tidak ada kelainan yang mengganggu ketika pendidikan. Terutama mungkin masalah maloklusi ya. Jadi seperti crossbite itu, sehingga nanti ketika pendidikan itu tidak ada kelainan dalam makan dan sebagainya, sehingga fisiknya tetap terjaga. Dalam setiap proses seleksi penerimaan anggota, Polri menerapkan prinsip betah, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Salah satu penerapannya adalah dengan melibatkan pihak eksternal terkait. Saat ini kita ada di ruang pemeriksaan administrasi,
Ini bagian dari pelaksanaan seleksi SIPSS tahun anggaran 2024 di tingkat pusat, dilaksanakan pemeriksaan administrasi sebagaimana komitmen dari pimpinan Polri. Penyelenggaraan rekrutmen SIPSS diselenggarakan dengan sistem betah, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Dalam kegiatan pemeriksaan administrasi ini kita libatkan baik itu pemeriksa dari internal, juga kita libatkan juga pemeriksa dari eksternal yang meliputi pemeriksaan terkait dengan dokumen, keabsahan tempat tinggal, kemudian terkait dengan akreditasi, ijazah. Untuk itu kita libatkan sesuai dengan kementerian dan lembaga terkait. Dalam penerimaan SIPSS 2024, Polri membuka kesempatan kepada lulusan sarjana dari 30 jurusan. Saya Olta Jahandoko, saya asal Polda Metro Jaya. Saya lulusan S1 Manajemen Ekonomi dan Bisnis, dan saya lulus pada pilot tahun 2019 di Perkasa Flying School. Saya Dwi Rimanda, panggilannya Dwi. Saya asal pengiriman Polda Sulawesi Selatan. Jurusan saya S1 Kedokteran Umum Profesi. Saya lulus dari FK Ukrida Jakarta tahun 2021. My name is Putu Deva Pranyadita, and I'm from Polda Bali, and I'm joining this recruitment because this is one of my dream. And my background is I'm from University of Mahasiswa Saraswati Denpasar, majoring English Literature. Nama saya Dr. Rilai Zara, spesialis anestesiologi. Saya asal Polda Pengiriman dari Polda Jambi, prodi dokter spesialis anestesi. Sebagai bagian dari seleksi, para casis harus lulus tes kemampuan dan keterampilan sesuai jurusan masing-masing, seperti penerbangan, kedokteran, teknologi informasi, dan kedokteran hewan. Untuk memenuhi sumber daya manusia Polri yang memiliki moral dan mental kebangsaan yang baik, dalam seleksi SIPSS, setiap calon siswa harus melewati tes psikologi dan penelusuran mental kepribadian atau PMK. Tes ini berlangsung secara tertulis. Usai tes tertulis, calon siswa juga diwawancara untuk keakuratan hasil tes. Nah, PMK itu sesuai dengan peraturan dari Propam Polri nomor 2 tahun 2015, yaitu merupakan kegiatan penelusuran calon dan pegawai negeri pada Polri tentang melihat latar belakang dan rekam jejak menyangkut daripada 3 aspek. Ada aspek moral, aspek mental, dan aspek kepribadian bangsa. Nah, tentu tujuan daripada pelaksanaan penelusuran mental kepribadian atau yang disingkat PMK ini adalah untuk memenuhi sumber daya manusia Polri yang memiliki moral dan mental kebangsaan yang baik. Nah, tentu tindak lanjutnya adalah untuk dapat memberikan saran dan bahan masukan kepada SSDM Polri tentang layak atau tidaknya seseorang menjadi pegawai negeri pada Polri. Metode yang digunakan di dalam kegiatan PMK ini yaitu ada 2. Yang pertama tes ujian tertulis dan pendalaman melalui wawancara. Tentu hasilnya adalah menemukan adanya indikasi kerawanan-kerawanan ataupun hal-hal yang dapat membahayakan NKRI dan Polri daripada calon peserta sekalian. Setiap usai menjalani tes, semua calon siswa diberitahu nilainya oleh panitia, sehingga dari awal mereka mendapat kesempatan untuk mengevaluasi performa dan lebih mempersiapkan diri di tes berikutnya. Tanggal 1 Maret 2024 menjadi momen yang dinanti para casis. Harapan dan kekhawatiran para calon siswa melebur jadi satu. Seperti menangkap kegalauan hati para casis, Karo Dalpers SSDM Polri
Brigjen Pol Nurworo Danang, yang membacakan sambutan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Dedi Prasetyo, membesarkan hati mereka yang tidak lolos dan mengingatkan calon siswa yang terpilih untuk tidak lupa bahwa ini baru awal perjuangan. Kepada para calon siswa, apabila ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak terpilih, agar menerima dengan ikhlas dan lapang dada. Jangan pernah putus asa, jadikan ini sebagai pengalaman berharga dan motivasi agar tetap melakukan yang terbaik dalam hal apapun. Bagi calon siswa yang dinyatakan memenuhi syarat dan lulus terpilih, saya ucapkan selamat karena telah berhasil sampai dengan tahap ini. Namun perlu disadari bahwa perjuangan kalian masih panjang. Untuk itu tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan ikuti seluruh ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan. Di tahun 2024, kuota penerimaan calon perwira Polri dari sumber sarjana adalah 195 orang. Itu artinya 30 orang yang tidak memenuhi syarat dikembalikan ke daerah masing-masing. Sebelum pulang, mereka yang tidak lulus seleksi diberi bimbingan konseling. Atas nama Artinya dari Polda Jambi, silakan Pratnya Dita dari Polda Jambi, silakan berdiri dan menuju ke ruang konseling. Ketegangan juga terasa di auditorium Paramarta, di mana para orang tua dan keluarga calon siswa ikut menyaksikan sidang penetapan kelulusan melalui layar besar. Dua calon siswa dari kelompok disabilitas, Damara dan Hembriadi pun ikut larut dalam ketegangan. Puji syukur dipanjatkan keduanya saat memastikan nama mereka termasuk dalam 195 calon siswa yang memenuhi syarat mengikuti pendidikan perwira Polri. Tentunya saya merasa bersyukur sekali, syukur alhamdulillah, karena saya sudah terpilih menjadi salah satu anggota siswa untuk menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian. Tentunya dalam hal ini saya berterima kasih kepada teman-teman, terutama keluarga dan para pejabat yang ada di Polda Sulawesi Barat yang telah memberikan supportnya dan dukungannya kepada saya, terkhusus buat rekan-rekan dan seluruh jajaran yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju, Polda Sulbar. Deg-degan sih Pak, takut tidak memenuhi syarat, tapi alhamdulillah memenuhi syarat dan bisa lanjut ke pendidikan. Dari segi psikologi mungkin Pak kemarin agak down juga, nggak tahu, mungkin deg-degan juga, agak down kemarin. Tapi alhamdulillah memenuhi syarat. Kemarin saya telepon dan minta doa restu beliau agar semua dilancarkan, dan alhamdulillah sekarang doa itu terkabul. 195 calon siswa yang lulus selanjutnya akan mengikuti pendidikan selama 4,5 bulan mulai tanggal 5 Maret 2024. Jadi ini memang spesial untuk tahun ini karena kebijakan pimpinan Polri, Bapak Kapolri, untuk tahun ini kita melaksanakan rekrut disabilitas. Memang Polri sudah menerapkan bahwa tidak ada perbedaan terhadap seluruh warga negara, tetapi ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sehingga nanti tidak pada saat melaksanakan tugas teman-teman disabilitas tidak akan kesulitan. Kabar gembira kelulusan Hembriadi sampai juga ke keluarganya di Mamuju, Sulawesi Barat. Hembriadi yang memiliki keterbatasan fisik pada mata sejak kecil, ternyata bagi saudara-saudaranya dianggap sebagai pengganti orang tua mereka yang sudah tiada. Ini Hembriadi sangat berguna bagi kami. Dulu kehidupan kami itu sangat, bilanglah memprihatinkan di kampung.
Tapi semangat Hemriyadi ini sangat peduli sama keluarga. Dulu pernah menganggur waktu SMP, dia pergi mencari kerja. Kemudian dia lanjut karena demi sekolah kami, dia rela untuk menganggur dan pergi merantau ke Mamuju ini mencari misalnya dia memulai usaha dari mulai dari itu beli merica, kemudian dia bungkus-bungkus bawa ke pasar. Berkat keuletan dan semangat pantang menyerah, Hemriyadi berhasil meneruskan sekolah dan menyelesaikan pendidikan hingga menjadi dokter. Bangga dan bahagia juga dirasakan orang tua Damara Prisma Suganda. Anak muda asal Sukoharjo ini tak kuasa menahan tangis saat bertemu ibu dan ayahnya usai sidang penetapan kelulusan SIPSS 2024. Masih gelombang 110. Kapolres, ya semuanya, Kapolri, Pak Polisi semuanya berterima kasih sekali, Masya Allah, luar biasa yang telah memberi kesempatan pada anak saya yang begini. Terima kasih pada pelatih-pelatihnya lari itu sudah, Pak. Terima kasih sekali. Menyupport, selalu mendukung. Berterima kasih. Ya, saya sebagai kakaknya sangat bangga sekali dan saya juga tidak menyangka karena keadaan Hemriyadi ya. Kalau dilihat dari fisik itu sangat kami sekeluarga sangat kaget dan kami sangat bangga. Damara dan Hemriyadi, dua penyandang disabilitas, telah membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan merupakan penghalang untuk meraih cita-cita. Mereka yakin dengan kerja keras dan konsistensi, setiap orang bisa meraih mimpi. Namun mereka sadar, perjuangan mereka belum selesai. Bersama dengan 193 calon siswa yang lolos seleksi pusat SIPSS, mereka justru baru memulai lembaran baru, menjalani pendidikan untuk bisa menjadi perwira Polri.